Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi teman-teman dengan kami channel Bertani dan Beternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani. Baik teman-teman ya, alhamdulillah ya. Hari ini kita masih dapat bertemu kembali ya. Karena ini memang usia sudah di atas 90 hari pasca tanam ya. Ini hari ini tepat di 96 hari. Oleh karena itu, untuk memulai musim tanam yang kedua ya, kita harus ada persiapan ya. Yang pertama kali harus kita persiapkan adalah lahan ya. Usahakan sebelum panen ya kita sudah lakukan penyemprian ya, supaya apa? Supaya lahan ini sudah betul-betul steril dari rumput ya. Kalau sudah steril dari rumput, pasca pemanenan nanti bisa langsung kita tanami ya. Langsung kita tanami supaya kita nanti ketika sudah dipanen tidak ribet ya. Kalau kita nyeprenya pasca panen ya, pasca panen itu banyak rintangan ya, atau banyak yang menutupi ketika kita mau nyepre. Karena saya tidak terbiasa membakar tebon ya teman-teman. Saya nggak biasa membakar tebon ya, supaya ini nanti untuk tahun-tahun berikutnya tebon atau batang jagung sisa-sisa daripada panen ya, itu nanti secara berkala akan memperbaiki daripada pH tanah ya, pH tanah ya. Karena dia membusuk, dari busukan itu nanti akan menjadi calon kompos, dan lambat laun akan menjadi kompos ya, akan menjadi kompos. Nah, ini di usia 96 hari pasca tanam ini pas ya ketika kita mau penyemprian ya. Nanti di atas 100 hari kita sudah selesai ya. Ini sudah kami cicil sekitar 3 pagi ya, 3 pagi. Ini adalah pagi yang keempat untuk melakukan penyemprian ya. Untuk melakukan penyemprian ya, kita cicil saja supaya kita lebih hemat ya. Kalau kita selalu mengandalkan pekerja, maka untuk hasilnya kita tidak akan mendapatkan banyak tumpangan ya, khususnya ketika harga jagung di bawah Rp5.000. Baik teman-teman ya, untuk obatnya kami menggunakan yang murah saja ya, yang murah ya. Ini harga Rp75.000 ya, mereknya Kering ya, Kering. Yang perlu diperhatikan ketika sampean mau membeli obat herbisida seperti ini, itu diperhatikan SL-nya ya teman-teman ya, soluble ya, liquid ya, artinya SL-nya ini 300 ini adalah jumlah ya, jumlah bahan aktif ya, bahan aktif yang terkandung per 1 liternya. 300 ini artinya 300 gram per 1 liternya untuk bahan aktifnya ya. Di sini paraquat diklorida 300 gram per liter ya. Artinya itu SL-nya 300 ya. Ketika 300 ini sudah cukup kental ya teman-teman ya. Jadi untuk dosisnya kalau SL-nya 300 itu di bawah 110 saja ya. 100 sampai dengan 110 insya Allah nanti sudah rumput sudah mati ya. Ini yang sudah kami spray ya sekitar 3 hari yang lalu ya. Ini sudah bersih ya. Itu menggunakan dosis 100 ya. Dan jangan lupa menggunakan perekat ya teman-teman ya, perekat supaya nanti 3 sampai 4 jam pasca penyeprian ya, jikalau memungkinkan hujan, ini sudah lengket ya, sudah lengket dan insya Allah sudah mati lah ya, rumput sudah mati ketika 3 sampai 4 jam pasca penyeprian hujan ya, hujan. Baik, kita lakukan dulu pengadukan ya teman-teman, obatnya. Ini kami cicil ya teman-teman, kami cicil untuk lahan 7.200 meter persegi, karena memang hari ini kerjaan sudah tidak terlalu padat ya, tidak terlalu padat, sawah sudah selesai ya, terus kemudian kebun belum mulai tanam ya, ini masih mendekati proses pemanenan ya, proses pemanenan insya Allah sekitar 1 minggu sampai 10 hari ke depan pemanenan ya. Jadi kita manfaatkan ya waktu yang agak luang ini dengan aktivitas ya seperti pembersihan lahan ya,
yang kami lakukan hari ini. Obatnya kental ya teman-teman, bisa dilihat ya, bisa dilihat. Kita menggunakan dosis 100 saja ya, kental ya teman-teman, kurang dekat ya. Nah, dosis 100 ya teman-teman, dosis 100. Kemudian untuk perekatnya cukup menggunakan 2 tutup kecil ya teman-teman, supaya daya rekatnya cukup tinggi. Kalau tanpa perekat, di aturan penyeprian itu untuk menjadi betul-betul lengket itu sekitar 6 jam ya, 6 jam. Cuman kalau kita menggunakan perekat 3 sampai 4 jam insya Allah sudah lengket ya. Jadi kalau kelebihan menggunakan perekat ini, ketika cuaca kurang baik ya, terus kemudian memungkinkan 3 sampai 4 jam ke depan hujan ya, insya Allah tidak akan menyebabkan rumput tidak mati ya. Nah, ini yang belum dispray ya teman-teman ya, barisan yang belum dispray masih seperti ini. Sementara yang 2 hari yang lalu kami spray, hari ini sudah yang 2 hari pasca dispray, hari ini sudah seperti ini ya, sudah seperti ini. Baik teman-teman, untuk penyeprian ya diusahakan pelan-pelan saja ya. Cuman sprayernya juga jangan terlalu kenceng supaya kita bisa hemat ya, bisa hemat. Terus kemudian kita cari tapisnya ya, ratanya ya. Kalau dia napis atau rata, maka nanti tidak akan terjadi blonteng-blonteng ya, blonteng-blonteng. Ini untuk 1 tank sekitar 1 baris ya teman-teman, 1 tank sekitar 1 baris, di kanan dan kiri jajar legowonya ya, kanan dan kiri jajar legowonya. Kenapa saya lakukan sendiri teman-teman? Karena memang bukan nggak percaya dengan orang lain ya, karena biasanya ketika dikerjakan ya bareng-bareng, ini kalau mengerjakan 2 sampai 3 orang, 4 orang lah ya, misalkan 4 orang, ini setengah hari sudah selesai. Kenapa kok kami lakukan sendiri? Karena memang ini sudah ada tumpang sari bonggolnya teman-teman. Kalau kita mengandalkan pekerja, biasanya untuk bonggolnya banyak yang kesemprot, dan itu sayang ya, sayang. Makanya mending kami kerjakan sendiri supaya nanti bonggolnya juga bisa kita selamatkan ya, bisa kita selamatkan ya, tidak banyak yang tersemprot ya. Bonggol seperti ini kalau yang terkena bawahnya ya, yang tua yang kita tanam ya, kita tanam itu nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau yang terkena semayannya itu bisa patah teman-teman kalau pembakar ya. Dalam waktu hitungan hari masih aman, tapi hitungan bulan untuk yang terkena itu lama-lama akan mengering ya, lama-lama akan mengering dan patah, dan ini sayang ya. Makanya itu alasan kenapa penyeprian yang seperti ini kami lakukan sendiri ya teman-teman, kami lakukan sendiri, kami kerjakan sendiri, itu adalah alasannya ya. Toh dalam perhitungan mengirit biaya ya, yang pertama ya. Terus yang kedua, waktunya juga masih lama. Waktunya untuk sampai dengan panen saya hitung masih ada sekitar kurang lebih 10 hari, dan ketika kita lakukan penyeprian seperti ini insya Allah 10 hari bisa selesai ya. Nggak usah banyak-banyak, dalam setengah hari itu 5 sampai 6 tank saja itu sudah ukuran kita udah capek ya. Nah, ini cukup kecil ya teman-teman. Ini sebetulnya kalau kita besarkan tuh bisa ya. Tapi berhubung jalannya kita santai ya, jalannya kita santai, terus kemudian biar bisa rata semua, kita kecil saja ya, sampai seperti nggak bunyi ini apa tanknya ya, tanknya. Baik, cukup sekian video kita hari ini.
kita lanjutkan di episode yang akan datang. Tetap semangat, tetap kreatif, tetap inovatif ya, supaya kita bisa meningkatkan kualitas hasil. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap ikuti channel kami, channel Bertani dan Beternak TV. Tani tidak boleh malas dan jangan pernah malas bertani.